Oke, baik. Ya, karena ini udah dimulai, kita mulai ya. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Alhamdulillah kita ketemu kembali. Dan di sini ini hujan saat ini. Hujan petir lumayan. Jadi kalau misalkan semakin parah, ya akan kayaknya izin dulu ya. Ini agak-agak jarang. Mungkin nanti sedikit banyak atau beberapa kali akan terdengar mungkin ya petirnya. Lumayan, lumayan keras juga di sini. Hujan, petir. Tapi tidak masalah karena eh, kita apa menuntut ilmu juga wajib, maka saya juga berusaha untuk memaksimalkan keadaan yang ada meskipun hujan, namun sekiranya masih ada aman, kita kita lanjutkan pembelajarannya. Karena juga kita 1 bulan lagi ya kita ujian. Em, yang hadir online saat ini ada Nida Husna. Terus cek, saya mau cek dulu apakah hadir atau akunnya saja nih yang hadir. Saya hadir Ustaz. Hadir, alhamdulillah. Oke, thanks for sharing. Terima kasih sudah datang. Kita mulai ya. Jadi biasanya saya bukakan slide. Ya. Last week, I have jadi, saya punya tugas for you all, untuk kalian semuanya, yaitu mengerjakan teks soal ini ya, ini. Dan sudah terjawab kalau nggak salah tinggal 3 ya. Bentar saya cek dulu. Kayaknya tinggal 3, karena kemarin sudah terjawab oleh Salsabila dan iya, Salsabila dan Hirina Hewa. Tinggal nomor 8 sampai 11. 8 sampai 11. Baik, kita mau belajar sebentar dari teks yang ada di sini. Saya bacakan artinya saja. Teksnya sudah terbaca pekan lalu. Itulah my first snorkeling experience di sini. Pengalaman menyelam pertamaku. Last semester lalu, I was sent to Manado, North Sulawesi, to represent my. Mahasiswa katanya wikinya error. Ya, nggak apa-apa. I was sent to Manado, North Sulawesi. Dari sini dulu. Saya dikirim, ada to be dan verb 3. Ingat-ingat ini adalah pasif. Ya, nanti di ujian ada. Tolong jangan sampai lupa pasif ya. Bentuk pasif itu adalah tandanya to be dan verb 3. To be ada was were untuk waktu lampau. Was were untuk waktu lampau. Di sini was-nya. Were-nya tulisannya W-E-R-E. Adapun kalau waktunya sekarang, tapi insya Allah nggak muncul karena kita pelajarinya waktu lampau, maka kalau kalau mungkin ya mungkin waktu sekarang ada, maka pakai is mr, is m dan r. Sesuaikan dengan pelakunya, jangan lupa sesuaikan dengan pelakunya. Di sini pakai I berarti to be-nya was. I was sent to Manado, North Sulawesi. Saya dikirim ke Manado, Sulawesi Utara. To represent my school at a national storytelling competition. Untuk apa ini mewakili sekolahku pada kompetisi bercerita skala nasional. At the end of our stay, di akhir daripada tinggal di sana, ya, masa tinggal di sana, peserta murid dan guru ditawarkan jalan-jalan menyelam gratis tuh ke Taman Laut Nasional Bunaken. Di pagi-pagi sekali kita meninggalkan Pelabuhan Manado ke Pulau Bunaken dengan menggunakan motor boat. Membutuhkan waktu 40 menit untuk sampai di sana. Kita turun dari motor boat dengan gembira dan langsung menuju ke penyewaan alat menyelam. Not far from the beach, tidak jauh dari pantai. Pemandu wisata kami membantu kami meminjamkan seperangkat
alat-alat menyelam untuk kita semua. Di waktu itu, saya tidak yakin tentang bagaimana menggunakan semua perlengkapan menyelam. Eh, I didn't dare to risk, tapi saya tidak berani untuk, saya tidak berani bertanya, bukan risk ya, ask. Saya tidak berani bertanya. Beruntungnya atau untungnya, di saat saya bersusah payah untuk memakai masker, maksudnya ini alat untuk napas ya, snorkel, ini adalah apa kemarin, ya, snorkel ini adalah yang ini, Bonfin Story, ya Max Google, oh kacamata enaknya, kacamata, kacamata, terus mana tadi? Ini adalah kacamatanya Max, snorkel berarti alat untuk napasnya, the fins itu adalah sirip kaki, kaki sirip. Salah satu di antara peserta mendekatiku dan menawarkan bantuan karena nggak bisa pakai tadi. Di saat kita siap, kita mulai berenang dari pantai ke tempat atau titik menyelam. Membutuhkan waktu 5 menit untuk melihat betapa luar biasanya dunia bawah bawah laut. Langitnya biru dan airnya sangat jernih. Airnya jernih. Jadi kita tidak punya masalah atau kita tidak mendapati masalah dalam mencari terumbu karang yang cantik. Saya bisa mengamati berbagai macam koral, bebatuan, dan ikan-ikan. Di saat saya berenang sedikit ke dalam, saya melihat laut melihat kura-kura atau penyu laut hijau. Saya Lost track apa kemarin? Tadi nggak. Lost track. Oh, mengingat tuh kamu hitam. Mana tadi? Saya saya menghitung betapa banyak kura-kura yang saya temui sepanjang perjalanan. Dalam menyelesaikan hari atau di akhir hari, kita berhenti di restoran lokal sebelum kembali ke Manado. Kita menikmati tuna, cakalang, dan daun pepaya sebagai makan siang kita. Kita masih makan di saat bersamaan seekor kucing berwarna biru melompat di meja kami dan mencuri tuna saya. Kita semuanya terkejut, tetapi kemudian kita tertawa. Nah, perjalanan hari jalan-jalan dengan menyelam adalah pengalaman yang sangat berkesan yang saya dapatkan dengan teman-teman saya dari berbagai belahan Indonesia. I was grateful, saya bersyukur, bersyukur. Ya, terus nomor 8 belum ya? What did Monita see underwater of Bunaken? Apa yang dilihat Monita di bawah? Di bawah di bawah air dari Bunaken, tempat tadi ya, tempat menyelam. Pengen minum. Bacanya nggak ngantuk ya tadi. Oh, nanti partisipasinya ya, ada tugas dari Alas. Ya. What did Monita see? Apa yang Monita lihat di dalam air daripada Bunaken? Yang dia lihat adalah ikan. Mana ya? Corals. Yang pertama corals. Species. Sky blue atau sea turtles. Tidak bisa. Green sea turtles. Kura-kura laut berwarna hijau. Nah, itu.
Dari tulis ya. Oh, tambah ke terumbu karang. Sama apa lagi? Yaitu laut biru dari dalam fokus kayak. Nah, in paragraph 3, find a phrase with a similar meanings with a place where coral live. Wah, gimana nih? Di paragraf yang ketiga, menemukan frasa yang mempunyai kemiripan makna dengan sebuah tempat di mana koral hidup. Mana? Mungkin maksudnya adalah house reef ini ya, sama-sama batuan. Cuma bedanya kali ini terumbu karang, tidak sekedar batu. Batu, tapi itu adalah terumbu karang. Ini ya barangkali ya. One, two, two. Why is it easy to find a house reef when the sky is blue and the water is clear? Kenapa mudah dalam menemukan terumbu karang di saat langitnya biru dan airnya airnya jernih? Ya sudah dijawab itu. Lihat Metropolis itu. Mereka tidak terhalangi atau mereka tidak terganggu. How did wanita think and feel about the snorkeling trip? Ya, bahagia yang jelas. Ini ya, momen refleksi yang tadi. I was grateful. Wanita nggak boleh pakai I, karena I kita semuanya nggak ada yang namanya wanita. Jadi pakai she was grateful. Oke, silahkan mungkin kalau ada pertanyaan, cukup mudah ya, 4 soal ini. Ada akan diumumkan atau berbeda. Saya tunggu 1 menit. Oke, ada ya. Kita lanjutkan.
Baik, awas, tolong diperhatikan betul-betul. Kita akan belajar kaidah kebahasaan. Saya akan jelaskan, dan nanti gunanya adalah untuk mengerjakan yang ada di sini. 1 sampai 7, 1 sampai 6, sudah. Section 3, Language Focus. Ya, saya jelaskan. Pokoknya di pertemuan-pertemuan ingat ya, kita fokusnya pada materi. Adapun soal-soalnya kita fokuskan kalau bisa disampaikan ke penjelasan seperti biasanya. Tapi kalau enggak, ya jadikan tugas ya. Karena untuk mengevaluasi sudah paham atau belum. Language focus, fokus bahasanya. A. Study the following explanation. Pelajarilah penjelasan berikut ini about how to tell aboutnya dua. Bagaimana cara menceritakan tentang two events, dua kejadian that happened at the same time in the past. Dua kejadian, two event, ya, that happened yang terjadi at the same time in the past. Di waktu yang sama, di waktu lampau. Ini kalau kalian belajar bahasa Arab ini tahu ya film mati ya. Nah ini kaitannya dengan film mati. Cuman bahasa Inggrisnya lebih kompleks sedikit, lebih susah sedikit. Macam bentuknya. When we talk about two events, ketika kita membicarakan tentang, nah ini koneksi saya tidak stabil. Ini kalau keluar ya Van ya. Uh, when we talk about two events, ketika kita membicarakan tentang dua kejadian that happen yang terjadi at the same time di waktu yang sama, in the past di waktu lampau, we combine two sentence, we combine two tenses. Jadi kita menghubungkan dua dua struktur. Look at the following picture. Jadi ada past, ada present. Present itu waktunya sekarang. Jadi kita berada di sini nih. Kalau di zaman kita zaman sini. Adapun yang kita pengen pengen bahas atau kita sampaikan itu adalah cerita di waktu lampau. Nah, ceritanya adalah swimming down sama I saw. Swimming down berarti artinya adalah sedang berenang. Dan I saw artinya saya melihat. Lihat penjelasannya. A shorter action interrupts a longer action. Aksi yang hijau, yang singkat. Karena ada kata I saw berarti singkat. Interrupt mengganggu a longer action. Aksi yang lebih panjang durasinya. Jadi di sini ada orang berenang. Kemudian saya melihat. Berarti ya, setelah fase berenang terpotong dengan kegiatan yang lain yaitu melihat. Sehingga mana ya? Ibaratnya seperti ada kegiatan yang masih berjalan, tiba-tiba ada kegiatan yang menyela, yang interrupt. Contohnya beginilah, saya berjalan di luar rumah, di saat itu teman saya memanggil saya, di saat itu temanku memanggilku. Saya ulangi lagi kalimatnya, di saat saya berjalan-jalan di luar rumah, ketika itu, sorry. Di saat atau ketika saya berjalan di dekat rumah, temanku memanggilku. Nah, ini kan timbul pertanyaan atasnya. Bisa dimunculkan pertanyaan. Saya berjalan-jalan itu sudah selesai atau belum? Sudah sampai ke rumah atau belum? Atau sudah sampai ke tujuan yang saya tuju atau belum? Nah, jawabannya jelas belum. Jawabannya jelas, jelas belum. Tapi disela atau diganggu dengan peristiwa baru, yaitu temanku memanggil. Dia menyela kegiatan saya yang belum selesai. Nah, nanti sistemnya seperti itu. Jadi ada dua kalimat. Yang satunya itu masih ongoing. Ini action one. Aksi yang pertama itu sedang berjalan. Kemudian dipotong dengan aksi B. Di aksi itu. Gitu ya. Contohnya ini kalimatnya lengkap. While I was swimming down a little further, I saw green sea turtles. Di saat saya sedang berenang atau berenang semakin dalam, lebih jauh, saya melihat kura-kura laut berwarna hijau. Perhatikan nih.
melihatnya, mengganggu menyelamnya. Jadi menyelamnya itu belum selesai, tapi dia menemukan sebuah objek, gitu kan. Ditanyakan kurang lebih gitu. We can see that the past action, sorry, we can see that the past simple action happen in the middle of the past continuous action. Kita bisa melihat bahwa aksi atau tindakan yang pas terjadi di tengah-tengah dari tindakan yang sedang berlangsung. Ini maksudnya. Ini datang dikala ada tindakan yang sedang berlangsung. These tenses are frequently used to indicate that one action is interrupt another. Tenses ini cara berurutan digunakan untuk mengindikasi bahwa tindakan satu, tindakan yang one action di salah satu tindakan sedang mengganggu yang lain, sedang mengganggu yang lain. Jadi asal mengganggu sedemikian. Let's highlight the two sentences. Marilah kita menggaris besari atau menandai dari kalimat-kalimat dua ini. While I was swimming a little further down, di saat saya sedang berenang lebih dalam, saya melihat kura-kura laut hijau. The first action di aksi yang pertama atau tindakan yang pertama adalah terjadi di past continuous tense atau tenses yang menunjukkan waktu sedang berlangsung dan lampau, lampau dan sedang berlangsung. Jadi ini yang dimaksud yang merah ya. Ini terjadi lebih awal sebelum sebelum yang hijau. Saya sedang berenang lebih dalam. Saya melihat kura-kura hijau, kura-kura lebih hijau. Jadi bukan melihat kura-kura dulu, tapi kura-kura dulu ini dilihat ketika di sela-sela kegiatan yang pertama. Namanya action first action, sorry. Ya, that means itu berarti bahwa tindakan ini in the above sentence dari kalimat di atas berenang took place over a period of time. Mendapatkan tempat lebih secara waktunya. So green sea turtles is in the simple past tense and it is the single action. Jadi kalimat yang ini so green sea turtles adalah sebagai tense simple past and it is the single action dan ini adalah tindakan tunggal. Tindakan tunggal yang menyela itu cuma satu tunggal. We can understand that Monita started swimming. Kita bisa mengerti bahwa Monita mulai berenang sebelum dia melihat kura-kura laut hijau, kan gitu. Jadi berenang dulu kejadiannya. Kemudian, when we combine the two sentences, ketika kita mengkombinasikan, menggabungkan dua kalimat menggunakan bentuk lampau yang continuous yang sedang berlangsung dan bentuk lampau yang biasa, kita kadang-kadang menggunakan kata hukum while atau when di saat atau ini artinya sama aja di saat ketika contohnya while I was swimming at a little further down I saw green sea turtle. If we change the order of our example above we get ketika kita mau mengubah susunan daripada contoh di atas bisa yaitu lihat when I saw green sea turtles I was swimming a little further down. Di saat saya melihat kura-kura berwarna hijau, saya, I was swimming, saya berenang sedikit lebih dalam.
We use while, kita menggunakan while, kata while ini artinya sama seperti when. While adalah dengan sebab tindakannya adalah continuous. Nah, maka pakai while. Gitu. Bisa dipahami? Saya. Jadi while itu harus untuk yang tindakan yang sedang berlangsung. Jadi sebelumnya, letakkan sebelumnya seperti yang ada di atas dulu. While I was swimming. Jadi yang sedang berlangsung tambahkan di sana. Using a verb in a continuous tense. Jadi menggunakan kata kerja dari bentuk continuous. We use when, kita gunakan when. While ada when. In a case with a single action. Karena sebab ada tindakan tunggal. Using simple past tense. Menggunakan bentuk lampau. We can put while and when either at the beginning of a sentence of in the media. Kita bisa meletakkan di mana dan itu bisa di awal ataupun di tengah. Bisa juga. Contohnya nih, pokoknya kalau while ingat setelahnya harus sesuatu yang sedang berlangsung. Tandanya ada was, ada ing di belakang. Di semuanya yang ini ya kalau waktunya sedang berjalan maka pakai yang while. Maksudnya kalau ada proses maka pakai yang while. Tapi kalau kita ingin pakai when pastikan setelahnya itu yang bukan yang sedang berlangsung, kan yang menyala. Exhaust ini statusnya adalah menyala. Letakkan di depan bisa. Kalau diletakkan di belakang, maka kalimat belakangnya pindah ke depan. Kan ada dua kalimat tuh. Gitu. While juga demikian sama aja. Ya mungkin ada pertanyaan. 1 menit, 2 menit sebelum kita kerjakan. Diketik juga boleh mungkin kalau ada pertanyaan. Oke, tidak ada ya. Ingat, ini tinggal mencari first action. Jadi tinggal first actionnya. Jadi di sini underline the first action. Di garis bawahi yang mana yang tindakan pertama atau kejadian pertama di kalimat ini. Ingat, kalimat pertama itu selalu disebutkan dengan bentuk yang mirip. Ini ya, contohnya yang merah ini. Jadi kalian cuma menandai ini. Nanti sebutkan ketika saya tanya. Ya, seperti ini. Ya, pokoknya ada di kirinya subjek, to be, dan kata kerja bentuk ing. Gampang kok. Coba. Jadi di sini masih 1 sampai 7 ini ada dua kalimat. Misalkan ini sampai sini satu, satu ya. Terus ini sampai sini dua. Semuanya gitu. Satu, satu sampai ini. Terus sisanya ini sampai. Dan seterusnya. Ini ada berapa nih? Ida, Hilma, Hilwa, Alhamdulillah, Salsabila juga masuk. Oke, ini kita mulai dari Nida dulu aja. Ya, Nida dulu nomor nomor yang gini aja wes. Nida, Hilma, Hilwa, Salsabila ada 4 ya. Nomor 1 saya kasih contohnya dulu aja. Nomor 2, 3, 4.
5, 4 berarti nanti kita bagi ini 4 anak. Nomor 2 Nida, nomor 3 Hilma, nomor 4 Hilwa, nomor 5 Salsa. Nomor 6, 7 nanti kita bahas bareng-bareng. Ya, contohnya nomor 1, while. Ingat, setelah while itu selalu kalimat yang menunjukkan sedang berlangsung. Di saat saya sedang apa ini kesusahan untuk memakai kacamata dan alat bernafas dan juga kaki apa ini dayung, salah satu dari peserta mendekatiku dan menawarkan bantuan. Maka yang perlu digarisbawahi, yang maksudnya yang terjadi lebih awal adalah I was struggling. Ini belum selesai. Terus kalimat yang kedua mengganggunya. Mengganggu ini bukan berarti mengganggu dalam konteks yang sebenarnya. Mengganggu itu maksudnya menyela, menyela. Jadi menyela berada di mengikut di tengah ini. Ya gitu. Oke, ini dia ada pertanyaan barangkali. Tidak, Ustaz. Tidak ya, coba nomor 2 nih tidak ya. Ini saya kasih waktu. Tidak ada harus sekarang. Dari sekarang. Maksudnya ini saya kasih waktu mungkin 2 menit. Boleh. Silahkan dipikirkan masing-masing yang dapat yang mana. 2 menit saja ya, 2 menit saja semuanya. Semuanya 2 menit. Jadi Nida nomor 1, nomor 2. Kemudian Hilma Hilwa nomor 3 4, nomor 5-nya salah satu. Kalau ada yang keluar, misalkan Hilma Hilwa, ya udah nanti saya tampil. Ya silahkan 2 menit untuk berpikir. Gimana? Tidak? Oh, itu boleh. Diketik juga boleh. Ini artinya ada lagi sedikit mengartikannya, Ustaz. Biar paham. Oh, Dan ini nggak harus diartikan ya. Ini nggak perlu diartikan ini. Cuma mencari eh apa siapa ya? kejadian atau peristiwa yang terjadi di awal, misalkan seperti ini ya. Ini sebenarnya kan saya tidak perlu mengartikan. Ciri-cirinya tadi di sini. Ini adalah yang terjadi di awal. Oke, kalau diartikan begini. Di saat saya kesulitan memakai helm, kok helm sih, kacamata dan alat menyelam, apa sih ini namanya? Alat bernapas gitulah ya, alat bernapas dan kaki kaki buat dayung. Salah satu dari, jadi di kalimat yang pertama, terus kalimat yang kedua, salah satu dari peserta mendekatiku dan menawarkan bantuan. Berarti kan bahwa yang terjadi di awal adalah jelas, yaitu menggunakan perlengkapan snorkeling tadi yang ini. Nah, kemudian kegiatan tersebut disela karena ada salah satu dari anggota, salah satu dari peserta mendekatiku. Jadi ketika ketika sedang pakai mask, sedang pakai snorkel dan fins, ada orang mendekatiku. Jadi kegiatannya belum selesai, gitu. Tapi ada yang menyela. Begitu. Oke. Kalau belum ketemu nggak apa-apa. Tunggu dulu lah. Tunggu dulu beberapa eh, 1 menit atau 2 menit. Hmm. Yang mana? Yang mana? Yang ini kan ada 2 kalimat ya. Tinggal pilih salah satu aja. Satu yang pertama atau yang kedua. Nanti juga gitu. Yang lainnya juga sama. Arifut kah Ustazah yang nomor 2 ini? Arrived. I Tiba. arrived at the Alive. snorkeling site. Gitu ya. Iya, iya. Itu yang terjadi di awal. Baik. Sebenarnya kamu bisa lihat dari bentuk kalimatnya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Yang terjadi di awal, perhatikan. Ya berarti tandanya kalau saya jelaskan begini berarti salah ya. Salah. Eh ini tandanya ada di sini. Kata kerjanya itu selalu menggunakan ing, struggling. Dan sebelumnya ada to be. Berarti kan yang dipilih ini dah. Adakah yang Hmm. ditambah? Oh ada sih yang ditambah ing ya. Tapi bukan bukan kata kerjanya. Struggling state itu apa? Titik menyelam. Kata kerjanya pakai arrive. Harusnya ini adalah arriving kayak gitu. Nah, maka Oh, yang paling tepat adalah kalimat yang kedua. Many snorkelers were getting ready. Nah, gettingnya ini loh, ada tambahan ing.
dan sebelumnya adalah to be. Saya tadi sudah sebutkan bahwa to be di kali ini yang kita pelajari ada dua, Hmm. was atau were. Nah, pastikan first action itu mesti ada to be ini, salah satu di antara ini. Nah, kalau tadi saya pakai yang was. Nah, kemudian kalau punyanya tidak, harusnya adalah yang were ini. Kemudian diikuti kata kerja yang ditambahi ing. Asalnya kan get. Asalnya get ditambahkan ing. Ini menunjukkan berarti sedang terjadi atau terjadinya di waktu awal atau first action namanya. Jadi ya tidak ya. Ada pertanyaan tidak? Kita coba lagi tidak? Sudah cukup. Coba ya, coba ya. Coba yang nomor 6 ya. Nomor 6. Coba kalimat ya. Santai aja dulu. Kita lihat, kita dengarkan yang lain. Coba yang lain dulu. Sambil kamu pikir dulu ya. Hmm. Anti pikir dulu. Ini kan ada dua kalimat gitu ya, Nida ya. Ada dua kalimat. Ini sampai, loh, bentar, bentar. Oh ini nih, ya. Lihat ini ya. Ini sampai sini satu. Yang kedua, sampai sini. Lihat ciri-cirinya. Sekali lagi, ada was atau were. Kemudian setelah was atau were, nanti itu diikuti dengan kata kerja yang ditambahkan ing. Nah, setelah was atau were itu selalu ada diikuti dengan kata kerja bentuk ing. Ingat ini ya, di kalimat yang pertama saya garisin ya. Kemudian kalimat yang keduanya panjang. Lihat ciri-cirinya. Oke baik, nomor 2 dan 3 silakan ditulis. Nama Hilwa atau Salsabila. Silakan. Ya, pilih yang biru atau yang hijau. Ditulis boleh, disebutkan langsung juga boleh. Oh iya, belum saya artikan ya tadi ya. Kalau diartikan jelas ketemu sih. Tapi sebenarnya tidak perlu diartikan, yang penting rumusnya. Ikuti rumus ini. Jadi yang terjadi di awal atau first action selalu di dalam kalimat tersebut ada was atau were ditambah kata kerja ditambahi ing. Kata kerjanya ditambahi ing. Nah, diartikan begini. Di saat atau ketika kita tiba pada titik menyelam, banyak penyelam tengah bersiap untuk
mulai berenang. Jelas yang kedua ini adalah yang terjadi di awal. Karena ada kata sedang bersiap. Berarti saya tiba, kita tiba itu menyela kegiatan mereka. Mereka sudah dari awal gitu maksudnya, sudah dari awal. Kita datang itu mereka sudah bersiap-siap. Jadi bukan datang dulu, baru mereka bersiap-siap. Tapi kita datang, tapi mereka sudah bersiap-siap atau sedang bersiap-siap. Bersiapnya udah dari tadi, gitu. Belum ada yang ketemu? Baik, kita buat PR aja ya. Contohnya saya buatkan kalimat terakhir ya, 2 menit. Perhatikan kalimat ini. Di saat saya sedang belajar, kucingku menggangguku. Berarti kucingnya ganggu di tengah-tengah belajar kan itu. Tadi yang terjadi adalah lebih awal yang saya sedang belajar. Ini loh maksud saya, lihat tanda tandanya. Action, first action, tindakan yang pertama atau kejadian yang pertama itu selalu diawali dengan was were. Ada was were, ini yang was. Kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk ing. Yang ini aja. Akhirnya, bagian yang ini kalian sebutkan. Saya minta untuk sebutkan atau di garis bawahi. Oh, yang ini yang terjadi di awal. Kata hubungnya diikutkan aja. Kata hubungnya diikutkan sekalian. Ini terjadi di awal. Ini kalimat ini juga bisa saya rubah, saya balik juga bisa. Jadi jangan sampai terkecoh dengan yang ada while-nya atau yang ada kata hubungnya. Tidak selalu, tidak selalu. Contohnya. Nah, ini juga bisa. Yang penting while-nya jangan dipindah. While-nya tetap di sebelum eh, kalimat yang ini. Kalimat yang sedang terjadi atau yang terjadi di awal. Ini ya. Bahkan kita mau pakai, nah ini kan ada dua kata hubung. Adapun when itu digunakan sebaliknya. Kalau when letakkan di sebelum kalimat penyela. Nah, kalimat penyela. Contohnya, kita buatkan lagi. Ini ya, when. My cat. Jadi datangnya setelah sebelum my cat ini. Nah, kayak gini. Tadi kan di sini kan yang ditempeli sama kata hubung, yang while. Kalau while itu digunakan sebelum yang to be dan verb ing. Tapi kalau when digunakan yang bukan to be dan verb ing. Kalau sudah pakai when, jangan pakai while. Yang pakai to be dan verb ing, maka tidak dikasih. Karena sudah ada when. Dibalik juga bisa. I was studying when my car disturbed me. Jadi ada 4 cara begitu. Baik, kalau begitu kita buat PR aja ya. 1 sampai 7.
Meskipun tadi sudah saya jelaskan, silakan ditulis ulang eh, jawabannya saja barangkali ya, jawabannya saja yang mana first action, first action. Jadi antara sampai koma atau pertengahan sampai titik. Jadi ada dua kalimat setiap masing-masing ini nomor ini ada dua kalimat. Kalimat mana yang menjadi first action, yang mana yang menjadi second action. Ya, Allahu taala alam, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita sudah cukup lebih banyak nih. Kita cukupkan dulu tentang bahasa Inggris kita dan kita sebentar lagi akan lanjut ke bahasa Indonesia. Sallallahu alaihi wasallam.